Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut akan dilanjutkan hari ini, Kamis 5 Maret 2026. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari pemohon, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Dalam sidang kali ini, rencananya kuasa hukum Gus Yakut akan menghadirkan ahli. Dalam sidang sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 4 Maret 2026. Dalam jawabannya, KPK menyebutkan penetapan Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji itu sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Dan untuk mengetahui bagaimana agenda sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas atau Gus Yakut dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juga juru kamera Bondan Wicaksono. Selamat pagi Esra. Esra, apa agenda sidang pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas hari ini, Kamis 5 Maret 2026? Siapa saja ahli yang kemudian nanti akan dihadirkan dari pihak Gus Yakut? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Hari ini rencananya akan kembali digelar sidang lanjutan pra-peradilan untuk mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dengan agendanya adalah mendengarkan pembuktian dari pihak pemohon atau dalam hal ini adalah dari kubu Yakut Kholil yang disampaikan kemarin dalam wawancara kuasa hukum yakni Melissa Anggraini, dan rencananya dalam pembuktian ini dari kubu Yakut Kholil rencananya akan menghadirkan saksi ahli. Namun sampai sekarang belum disampaikan siapa-siapa saja saksi ahli yang nantinya rencananya akan dihadirkan dalam persidangan ini. Namun dipastikan selain nanti menghadirkan saksi ahli, kemudian juga akan ada nanti berupa berkas-berkas, kemudian surat-surat juga yang akan menjadi semacam pembuktian kepada majelis hakim berkaitan dengan kelengkapan untuk isi petitum ataupun isi uraian perkara yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari Yakut Kholil Qomas. Nah, kemarin juga kita sama-sama mendengarkan bahwa agenda sidang ini, saudara, sudah berlanjut dari 3 Maret hingga 4 Maret, di mana sudah mendengarkan uraian perkara, kemudian juga dari pihak KPK sebagai pihak termohon sudah juga merespon dalam bentuk duplik atas replik yang disampaikan oleh pihak pemohon. Dan KPK menyampaikan bahwa sudah seharusnya dari Mahkamah Tunggal ini menggugurkan ataupun tidak mengabulkan isi petitum yang disampaikan dari pihak Yakut Kholil karena berdasarkan prosedur hukum sudah dilakukan mulai dari pemeriksaan hingga kemudian penyidikan hingga penetapan status tersangka dari pihak ataupun dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas ini. Nah, sementara itu dalam kuasa hukumnya, dalam repliknya, yakni kubu Yakut Kholil menampik ataupun kemudian semacam mengkritik, menyatakan bahwa penetapan status tersangka dari Yakut Kholil ini tidak sah berdasarkan hukum karena beberapa hal diantaranya tidak menggunakan KUHP yang baru. Dari Melissa Anggraini selaku kuasa hukum sempat menyebutkan bahwa seyogianya dari KUHP baru ini terapkan setidaknya memiliki 2 alat bukti. Kemudian juga disampaikan bahwa ini tidak sah statusnya ataupun prosedur hukum yang dilakukan selama penyidikan. Nah, kita lihat saudara bahwa terdapat silang ataupun ada argumen yang berbeda antara pihak pemohon dan termohon dalam kasus ini. Nah, tentunya kita akan mencermati sama-sama bagaimana nanti keputusan dari Majelis Hakim Tunggal karena hari ini tentunya akan diberikan kesempatan kepada pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak Yakut Kholil, untuk membuktikan betul atau sah atau absahnya dari sidang pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Selatan. Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana kelanjutan sidang dari pra-peradilan terkait dengan Gus Yakut. Terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juga juru kamera Bondan Wicaksono melaporkan.